Bab 436, tidak ada penyesalan bahkan jika aku mati di tengah jalan. Penerjemah, Chibi General Editor, Chibi General. Bahkan jika siang hari, padang rumput beracun masih tampak suram dan gelap. Awan gelap yang tebal menghalangi masuknya sinar matahari. Di balik gundukan tanah yang rendah, seekor serigala bungkuk mengintai. Ukuran serigala bungkuk itu sebesar kuda perang. Tubuhnya berbulu hitam dan panjang, dan 2 punuk unta di punggungnya. Sepasang mata serigala bersinar dengan cahaya yang menakutkan dalam kegelapan. Ia berbaring di gundukan tanah, benar-benar diam seperti patung. Bahkan napasnya lambat, jika seseorang melirik, mereka akan mengira itu adalah sepotong baja. Tiba-tiba, telinga panjang serigala bungkuk itu bergetar. Di bawah tatapannya yang waspada, seekor kelinci abu-abu melompat keluar dari lubang di gundukan tanah itu, mulai mencari makanan. Meskipun ada rumput yang lezat di dekat lubangnya, kelinci abu-abu itu tidak mempedulikannya, ia bergegas keluar untuk mencari rumput yang jauh. Kelinci tidak memakan rumput di dekat lubang mereka karena akan mengekspos lubang tempat mereka tinggal. Serigala bungkuk melihat kelinci abu-abu muncul, dan matanya terkulai lebih rendah lagi, menyembunyikan sebagian besar pupilnya, hanya menyisakan celah kecil. Saat kelinci abu-abu memakan rumput, telinganya berdiri tinggi di udara. Jika ada tanda bahaya, ia akan mengangkat kepalanya dengan cepat dan melihat sekeliling, sangat waspada. Serigala bungkuk sangat sabar, memperhatikan kelinci abu-abu makan dengan gembira, ia tidak bergerak, seolah-olah sudah mati. Kelinci abu-abu terus makan, menikmati makanannya yang lezat. Ketika sudah kenyang, ia mulai kembali. Tepat pada saat ini, serigala bungkuk menyerang. Ia melompat keluar dari gundukan tanah dan menyerang kelinci. Rute kembali kelinci abu-abu dihalangi oleh serigala bungkuk. Dalam keterkejutannya, ia berbalik untuk melarikan diri. Kecepatannya cepat, saat ia berlari, ia menyerupai kilat putih yang berenang di rumput. Kecepatan kelinci lebih tinggi dari serigala bungkuk, dengan cepat menarik jarak di antara mereka. Namun setelah berlari beberapa saat, ia melambat. Kelinci abu-abu memiliki kecepatan yang luar biasa, tetapi staminanya jauh lebih sedikit daripada serigala. Keduanya berlari dan mengejar di padang rumput beracun, terlibat dalam pengejaran mematikan. Ini adalah pemandangan yang paling umum di padang rumput beracun, permainan bertahan hidup antara predator dan mangsa. Serigala bungkuk semakin dekat dan dekat, melihat kelinci abu-abu tepat di depannya, serigala itu melompat dan menyerang. Tetapi pada saat ini, kecepatan kelinci meningkat dengan cepat, saat ia melompat ke satu sisi. Setelah menghindari serangan fatal, ia menjauh dari serigala bungkuk lagi. Kelinci abu-abu ini sangat licik, kelelahannya sebelumnya hanya tindakan, ia masih memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Serigala bungkuk tidak berhasil dalam serangannya, sehingga ia harus terus mengejar kelinci itu. Tak lama kemudian, jarak di antara mereka kembali menyempit. Si bungkuk melompat lagi, tetapi sekali lagi meleset. Setelah 3 atau 4 kali, si kelinci kelelahan, akhirnya dibunuh oleh si bungkuk. Si bungkuk bernapas dengan kasar, tergeletak di tanah sebelum bangkit setelah beberapa lama. Dalam persaingan yang kejam ini, si pemangsa tidak selalu mendapatkan waktu yang mudah, mereka sering menghadapi banyak kesulitan dan penderitaan. Setelah menangkap kelinci abu-abu ini dengan susah payah, si bungkuk tidak menikmati kelezatan ini, tetapi menahannya di mulutnya saat kembali ke rumahnya. Di sarang, ada seekor bungkuk betina dan banyak anak serigala yang baru lahir untuk diberi makan. Tetapi ketika si bungkuk ini kembali ke sarangnya, yang dilihatnya hanyalah jejak darah dan mayat-mayat dingin. Lolong, ia meninggalkan mayat kelinci abu-abu itu, dan melolong marah ke arah langit. Bulu di lehernya berdiri, saat kebencian yang kuat membuat matanya menjadi merah. Sekelompok besar serigala berjanggut racun mengelilinginya dari segala arah. Jauh di atas gundukan tanah, Fang Yuan menyilangkan lengannya saat ia melihat ke bawah, mengamati medan perang ini. Hehehe, seperti yang diduga, ada serigala jantan datang. Dia tertawa kecil, merasa bahwa keberuntungannya akhir-akhir ini akhirnya membaik. Serigala bungkuk adalah tunggangan yang luar biasa di dataran utara, meskipun Fang Yuan memiliki gus serigala sprint tingkat 4 milik Chang Sanyin, ia menghabiskan cukup banyak esensi purba. Dia lebih suka menunggangi serigala bungkuk, lebih cepat dan mudah. Ketika Fang Yuan secara tidak sengaja menemukan sarang serigala ini, dia membunuh serigala betina yang lemah dan anak-anaknya, memperoleh perbudakan serigala tingkat 2. Dia tidak pergi dengan tergesa-gesa,
tetapi malah menggunakan serigala jenggot beracun sebagai penyergapan, menunggu kembalinya serigala jantan. Pertarungan antara serigala bungkuk dan serigala jenggot beracun baru saja menjadi intens. Serigala bungkuk memiliki tubuh yang besar, bersama dengan emosi yang membara yang dimilikinya, ia bertarung lebih sengit lagi. Menggunakan cakarnya, serigala jenggot beracun biasa bukanlah tandingannya. Tetapi dengan manipulasi Fang Yuan, serigala jenggot beracun sangat licik, mereka tidak melawannya secara langsung, tetapi bekerja sama dan bekerja dengan kerjasama tim yang hebat, bergiliran menguras stamina serigala bungkuk. Setelah 1 jam, serigala bungkuk itu bernapas dengan terengah-engah karena kehilangan keganasannya sebelumnya. Di sekelilingnya, ada sekitar 60 mayat serigala berjanggut beracun, itu adalah pencapaian terbesarnya. Tentu saja, jika Fang Yuan ingin membunuhnya, dengan keahliannya dalam jalur perbudakan, dia hanya perlu mengorbankan 30 serigala berjanggut beracun. Tetapi Fang Yuan menginginkannya hidup-hidup, jadi ketika dia bertarung, dia dibatasi dalam banyak hal. Sudah waktunya, Fang Yuan melihat anggota tubuh serigala bungkuk yang gemetar tertiup angin, dia perlahan berjalan turun dan mendekati serigala itu. Sekarang, sebagian besar cacing gu miliknya dikirim kembali ke tanah suci Hu Immortal menggunakan gu cangkir perspektif bergerak. Ketika dia berada 200 langkah dari serigala bungkuk, jari Fang Yuan menunjuk dan gu perbudakan serigala tingkat 2 terbang keluar. Gu perbudakan serigala meledak, berubah menjadi asap tipis yang menutupi tubuh serigala bungkuk. Serigala bungkuk dengan cepat melompat mundur untuk menghindar, tetapi asap tipis mengejarnya. Serigala bungkuk melolong, menyerbu ke arah Fang Yuan. Namun, kawanan serigala berjanggut racun menghentikannya dengan kekuatan penuh. Dalam beberapa tarikan napas, asap sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Serigala bungkuk berbaring di tanah dengan lemah, tubuhnya dipenuhi luka yang berdarah, matanya yang merah cerah tidak lagi menatap Fang Yuan dengan kebencian, tetapi menunjukkan kepatuhan. Jiwa 100 orang benar-benar berguna, jika aku tidak menggunakan gu keberanian, aku perlu menghabiskan banyak upaya untuk menangkap serigala bungkuk ini. Fang Yuan mendesah dalam hatinya, sebelum mengaktifkan gu asap serigala di celahnya. Asap serigala gu terbang keluar, berubah menjadi asap tebal saat menyelimuti serigala bungkuk, serta sebagian besar serigala berjanggut beracun yang terluka. Dalam sekejap, asap tebal itu menghilang, dan luka-luka serigala bungkuk sembuh sepenuhnya, bahkan bulunya tumbuh baru. Serigala berjanggut beracun yang terluka juga mendapatkan kembali vitalitasnya. Namun, bahkan tanpa cedera, kekuatan tempur mereka tidak berada pada puncaknya. Yang memengaruhi kekuatan tempur para petarung bukan hanya cedera, tetapi juga rasa lapar mereka. Agar serigala dapat menunjukkan kekuatan penuhnya, mereka tidak boleh terlalu lapar, karena itu menyebabkan kelemahan. Namun, mereka tidak boleh terlalu kenyang, karena itu akan membuat mereka lebih lamban. Sebelumnya, ketika serigala bungkuk berburu, mengapa ia dengan sabar menunggu kelinci abu-abu itu kenyang? Alasannya sama, hanya ketika serigala setengah kenyang dan setengah lapar, mereka dapat memiliki keinginan untuk bertarung dengan sangat keras dan ganas. Setelah bertarung begitu lama, baik serigala bungkuk maupun serigala berjanggut beracun, mereka telah kehilangan banyak stamina dan lapar. Fang Yuan berkehendak, dan serigala berjanggut racun mulai memakan bangkai serigala yang mati. Serigala bungkuk memakan kelinci abu-abu itu, dan atas perintah Fang Yuan, mulai melahap serigala betina yang mati dan anak-anaknya juga. Fang Yuan berdiri di tempat, mengambil jatahnya dan memakannya. 3 hari telah berlalu sejak dia membunuh Ge Yao. Ge Yao harus mati, saat dia melihat gu perjalanan abadi yang tetap, kematiannya dijamin. Selain itu, dia pertama kali melihat Fang Yuan melangkah ke dataran utara tanpa busana, dan kemudian melihatnya mengubur gu abadi, serta menggunakan gu cangkir perspektif bergerak. Dia tahu terlalu banyak hal, di hati Fang Yuan, dia adalah target yang pasti untuk dibunuh. Kecuali saat Fang Yuan pertama kali datang, kekuatan tempurnya rendah, untuk bergerak di padang rumput beracun, dia membutuhkan bantuannya. Namun Ge Yao tidak bisa dibiarkan hidup, jika kenaifannya bisa digunakan oleh Fang Yuan, orang lain tentu juga bisa menggunakannya. Dia adalah beban yang sangat berat, dengan dasar jiwanya yang biasa, orang lain hanya membutuhkan gu pembacaan pikiran atau gu ingatan padanya untuk dapat sepenuhnya mengungkap rencana Fang Yuan, dan membocorkan rahasianya kepada dunia. Ini adalah pembunuhan berencana oleh Fang Yuan. Saat mereka melewati rintangan satu demi satu, lautan bunga matahari berwajah hantu,
tikus berduri bumi, burung gagak bayangan, serta menemukan Chang San Yin dan menggunakan kulitnya untuk menemukan gu pencucian salju dan mengubur gu Raja Bunga Perbendaharaan Bumi, nilai dan kegunaannya semakin berkurang. Pada saat yang sama, ancamannya meningkat perlahan. Cintanya terhadap Fang Yuan juga membuatnya, yang menyamar sebagai Chang San Yin, merasa seperti belati ditancapkan di tenggorokannya, rasa bahaya yang besar. Seorang gadis muda yang sedang jatuh cinta akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk memahami orang yang dicintainya, tidak hanya masa kini, tetapi juga masa lalu dan masa depannya. Apa yang terjadi ketika dia mengetahui kebenarannya? Terlebih lagi, dia memiliki suku di belakangnya, dia adalah nona muda dari sukunya. Dicintai oleh orang seperti itu, tidak peduli seberapa rendah hati Fang Yuan, dia akan menjadi pusat perhatian. Ingatlah bahwa ada banyak tuan muda di suku Men yang tergila-gila dengan kecantikan Ge Yao. Jika Fang Yuan kembali dengan Ge Yao, dia pasti akan diawasi ketat oleh kedua suku itu. Mengapa dia harus menarik begitu banyak permusuhan untuk beban ini? Fang Yuan tidak takut dengan permusuhan, tetapi tujuannya di dataran utara bukanlah untuk berlibur. Dia memiliki waktu yang terbatas, dia berpacu dengan waktu. Gunung Danghun hampir mati, dan Spring Autumn Cicada pulih perlahan. Sementara itu kultivasinya hanya tahap puncak peringkat 4. Dia harus berjuang menuju kesuksesan, dia tidak boleh gagal. Begitu dia gagal, dia akan jatuh ke jurang, dia tidak akan punya harapan lagi. Di jalan ini, dia ditakdirkan untuk kesepian, hanya ada dua kemungkinan. Entah dia berhasil, atau dia menghadapi kehancuran. Jadi, ketika keduanya mendekati perbatasan luar padang rumput beracun, Fang Yuan menggunakan kesempatan ketika hanya ada sedikit orang dan muda untuk membunuh untuk mengakhiri hidupnya. Setelah Ge Yao terbunuh, Fang Yuan memerintahkan serigala untuk melahap mayatnya. Jiwanya jelas tidak selamat, dia menggunakan katak jiwa penguburan untuk menelannya, itu telah dikirim ke tanah yang diberkati dan dihancurkan oleh Gunung Danghun. Area di dekat perapian telah diperiksa dengan cermat, tidak ada jejak atau bukti yang tersisa. Singkatnya, Ge Yao telah terhapus dari muka dunia ini. Yang tersisa darinya, mungkin hanya kotoran yang dikeluarkan oleh serigala berjanggut beracun. Hehehe, si cantik yang katanya ini, pada akhirnya, hanyalah seonggok kotoran. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Seorang gadis muda yang cantik, di surga dan bumi ini, dia seperti bunga. Entah dia diinjak-injak di pinggir jalan, atau dia layu ketika waktunya habis, menjadi pupuk yang buruk bagi bumi. Tanpa kehidupan abadi, bahkan hal yang paling indah pun hanyalah pantulan bulan di air. Nilai keberadaan mereka hanyalah untuk detik keanggunan itu. Semakin banyak pengalaman yang dialami Fang Yuan, semakin dia memahami kekejaman dunia ini. Tanpa keabadian, bahkan hal yang paling berharga pun akan menjadi tidak berharga. Yang katanya dipuji selama 100 tahun, atau meninggalkan bau busuk selama 10.000 tahun, itu semua hanyalah pemikiran dangkal dari para pengecut itu. Yang katanya keabadian dalam roh hanyalah alat untuk dimanfaatkan oleh keturunan. Benarkah keberadaan manusia hanya dapat ditegaskan melalui satu sama lain? Biarlah di bumi, tapi di dunia ini, jika ada kemungkinan sekecil apapun, aku ingin mengejarnya. Bahkan jika aku mati di jalan saat mengejar tujuanku, bahkan jika aku mati 1.000.000 kali lebih buruk dari Ge Yao, aku sama sekali tidak menyesal. Fang Yuan bertekad untuk mati sejak awal. Tapi hanya jika dia mengerahkan seluruh usahanya, dan menyumbangkan segalanya untuk mengejar mimpinya, barulah dia bisa mati tanpa sedikit pun penyesalan. Siapa yang bisa memahami hati Fang Yuan, sang transmigrator sekaligus reinkarnator? Jalan yang dia lalui ditakdirkan untuk dipenuhi dengan kegelapan yang tak berujung, dia ditakdirkan untuk kesepian selamanya. Arah yang dia lalui adalah menuju cahaya di hatinya, keabadian, kemungkinan yang sangat tipis sehingga hampir mustahil. Di dunia ini, tidak ada yang memahaminya. Namun dia, tidak membutuhkan pengertian siapapun. Bab 437, Raja Serigala Angin. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Kelompok serigala selesai makan. Fang Yuan menunggangi punggung serigala bungkuk dan melanjutkan perjalanannya. Akhir-akhir ini, aku telah bergerak sesuai arah yang ditunjukkan Ge Yao. Aku hampir berada di tepi padang rumput beracun. Jika aku bergerak lebih jauh, aku akan melihat tempat tinggal manusia. Serigala bungkuk adalah tunggangan alami, kedua punuknya membentuk pelana yang nyaman. Fang Yuan duduk di antara kedua punuk itu, memeriksa lubangnya sambil bergerak maju.
Hanya ada sekitar 10 cacing gu yang tersisa di lubangnya. Selain Spring Autumn Cicada dan gu cangkir perspektif bergerak, semuanya adalah cacing gu dataran utara. Gu yang berasal dari perbatasan selatan dan benua tengah telah dikirim ke tanah suci Hu Immortal. Fang Yuan bahkan tidak menyimpan satu pun batu purba. Batu purba perbatasan selatan dapat digunakan di dataran utara, tetapi mereka memiliki beberapa perbedaan dengan batu purba dataran utara. Ge Yao tidak dapat melihatnya karena dia terlalu muda dan terlalu naif. Namun, secara umum, setiap Gu Master yang memiliki sedikit pengalaman dan kelicikan dapat menyadarinya. Sayangnya, Gu Cangkir Perspektif Bergerak, Gu peringkat 5, telah ditekan ke peringkat 4 di dataran utara dan hanya dapat menampung Gu peringkat 4. Jika aku dapat mengirim perjalanan abadi tetap ke tanah yang diberkati dengannya, itu akan sempurna. Kuharap metodeku efektif. Jika Gu Immortal lain mengambil Gu perjalanan abadi tetap, itu akan menjadi kerugian besar bagi Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak dapat melakukan apapun karena dia telah melakukan segala yang mungkin. Aura Gu abadi bertahan selama sekitar 1 bulan. Jika tidak ada masalah selama periode ini, maka Gu perjalanan abadi tetap akan aman. Sebentar lagi, aku akan bertemu dengan Gu Master Dataran Utara. Aku benar-benar tidak bisa ceroboh. Akan lebih baik jika aku dapat menaklukkan 1000 Raja Serigala selama periode waktu ini dan meningkatkan jumlah serigala menjadi lebih dari 2000. Terkadang, manusia lebih menakutkan daripada binatang buas. Sekelompok serigala yang terdiri lebih dari 2000 serigala dapat mengintimidasi sebagian besar karakter kecil. Saat ini, aku hanya punya 1 Gu perbudakan serigala tingkat 3 dan 1 tingkat 2, aku harus menggunakannya dengan hati-hati. Aku akan bergerak menggunakan identitas Chang San Yin di dataran utara, perbudakan serigala harus menjadi prioritas utama. Namun ada kendala, aku tidak punya resep untuk Gu perbudakan serigala tingkat 3 dan 4. Hampir semua Gu perbudakan binatang adalah Gu yang bisa dibuang, dan setelah digunakan, entah berhasil atau gagal, semuanya akan bubar. Gu perbudakan serigala tingkat 3 bisa memperbudak 1000 Raja Serigala. Gu perbudakan serigala tingkat 4 bisa memperbudak banyak raja serigala atau binatang yang bermutasi. Tanpa resep untuk kedua Gu ini, Fang Yuan tidak akan memiliki banyak Gu perbudakan serigala. Tanpa Gu perbudakan serigala ini, kelompok serigala Fang Yuan paling banyak hanya memiliki beberapa ribu serigala, itu tidak cukup untuk menjadi pusat perhatian. Dengan kecepatan serigala bungkuk, perjalanan berikutnya dipercepat 3 kali lipat. Fang Yuan melakukan perjalanan siang dan malam. Awan gelap yang melayang di atas kepalanya juga berangsur-angsur menipis. 2 hari kemudian, ia akhirnya mencapai tepi padang rumput beracun. Di langit, awan gelap tersebar di sana-sini. Sinar matahari melewati celah-celah di antara awan gelap dan jatuh ke tanah dalam bentuk pilar cahaya. Melihat dari jauh, padang rumput hijau berkembang pesat di bawah cahaya, bunga-bunga yang berwarna biru, ungu atau kuning mekar dengan gembira. Gundukan yang rendah dan landai sepenuhnya dipenuhi dengan tanaman hijau tanpa celah. Sebuah sungai kecil mengalir dengan lembut di samping gundukan dan berkilauan seperti kalung perak di bawah sinar matahari. Akhirnya aku keluar, Fang Yuan merasa terharu. Sambil menunggangi punggung serigala bungkuk dan dikelilingi oleh serigala berjanggut beracun, dia perlahan berjalan menuju sinar matahari. Serigala berjanggut beracun itu gelisah. Mereka beradaptasi untuk berburu di lingkungan yang gelap. Sinar matahari akan sangat memengaruhi kekuatan tempur mereka. Fang Yuan tidak peduli, kelompok serigala berjanggut beracun ini hanya sementara, mereka akan tersingkir cepat atau lambat. Fang Yuan menoleh ke belakang, padang rumput beracun di belakangnya masih tertutup awan gelap, sinar matahari redup, dan angin dingin yang suram. Di tanah yang rusak, ada rumput beracun berwarna ungu gelap, melengkung ke dalam berbagai bentuk. Dibandingkan dengan sisi padang rumput ini yang disinai matahari, itu menunjukkan kontras yang jelas, seperti mereka adalah 2 dunia yang berbeda. Daerah timur tanah yang diberkati Hu Immortal juga tertutup awan tebal. Jika mereka tidak ditangani tepat waktu, tanah itu juga akan berkembang ke arah padang rumput beracun. Padang rumput beracun, aku akan kembali. Tepat saat Fang Yuan bergumam, tubuhnya tiba-tiba rileks. Sejak saat dia memasuki dataran utara, dia merasa tidak nyaman, batasan tak berbentuk telah menutupi tubuhnya. Saat ini, batasan ini sedikit mengendur dan Fang Yuan segera merasa bahwa dia jauh lebih dekat dengan tanah yang luas ini. Selanjutnya,
Auranya meningkat dan dari tahap puncak peringkat 3, mencapai tahap awal peringkat 4. Perasaan gembira muncul tanpa sadar, menyebabkan Fang Yuan tertawa terbahak-bahak. Dengan tubuhnya yang secara bertahap beradaptasi dengan dataran utara, kultivasinya juga perlahan pulih, ini akan sangat membantu rencana selanjutnya. Dataran utara, aku datang. Teriak Fang Yuan. Dia meremas perut serigala itu dengan kakinya. Serigala bungkuk itu mulai berlari ke lokasi yang jauh, memimpin kelompok serigala berjanggut racun. Bunuh. Teriakan bergema di atas bukit, puluhan Master Gu terlibat dalam pertempuran sengit dengan lebih dari 1000 serigala angin. Pertempuran itu telah berlangsung selama 15 menit. Serigala angin terkutuk ini, pemimpin Ge Guang mengumpat dengan ekspresi jahat, dia melambaikan pedang di tangannya, memotong kepala serigala angin. Namun setelah memotong kepala, pedangnya patah menjadi 2. Kedua bagian pedang itu juga sudah berlubang. Lolongan, seekor serigala angin tiba-tiba melompat dan menyerang Ge Guang. Pemimpin suku muda, hati-hati. Panah air spiral, seorang Master Gu di belakang Ge Guang berteriak dengan cemas. Mendengar teriakan ini, dari pemahaman diam-diam yang datang dari pertempuran sepanjang tahun, Ge Guang tidak berpikir dan tiba-tiba membungkukkan pinggangnya, sepertinya dia mengambil inisiatif untuk mengirim dirinya sendiri ke mulut serigala. Serigala angin yang berada di udara membuka mulutnya dan memperlihatkan taringnya yang tajam. Tepat saat ia tampak akan menggigit kepala Ge Guang, sebuah anak panah air biru melesat keluar dari belakang Ge Guang dengan kekuatan rotasi yang kuat. Anak panah air spiral ini melesat tanpa ampun ke mulut serigala angin, mengirimkannya langsung ke alam baka. Mengambil kesempatan ini, Ge Guang meremas perut serigala itu, mendesak serigala bungkuknya untuk mundur ke dalam jarak pertahanan kelompoknya. Pedang Gu, ia menyatukan kedua telapak tangannya dan memeras jejak terakhir esensi purba di celahnya, menuangkannya ke dalam jejak pedang di telapak tangannya. Wus, sebuah pedang yang sama sekali baru langsung terbentuk, Ge Guang tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan menggenggamnya erat-erat. Mati, ia menggeram dengan suara serak seperti besi. Pedang baru itu sangat tajam, memotong cahaya dingin di udara dan membelah serigala angin menjadi 2. Namun ini hanya kemenangan kecil, sungguh sulit untuk memiliki pengaruh aktif pada seluruh situasi yang menghancurkan ini. Sialan, aku tidak memiliki cukup esensi purba. Setidaknya ada lebih dari 3000 serigala, itu terlalu banyak. Pemimpin suku muda, kita benar-benar terkepung. Tidak ada harapan bahkan jika kita bertarung sampai mati, akan lebih baik untuk menerobos timur, garis pertahanan di sana adalah yang terlemah. Para Master Gu di sekitar berteriak satu demi satu. Mata Ge Guang yang tajam bersinar dan setelah berpikir sejenak, dengan tegas menolak tidak, ada genangan air di sisi timur. Pertahanan di sana terlihat paling lemah, tetapi sebenarnya itu adalah jebakan yang disiapkan oleh Raja Serigala Angin, jika kita masuk, kita akan menjebak diri kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya orang-orang di sekitarnya. Ge Yao menggertakkan giginya dan meneguhkan pikirannya, berbaliklah, kita akan menerobos ke barat. Tapi kita masih belum menemukan Nona Ge Yao. Jika kita kembali seperti ini, apa yang akan kita katakan kepada ketua suku? Ge Guang mendengus, meskipun Ge Yao adalah saudara perempuanku, karena keegoisannya sendiri, dia mengabaikan keadaan suku kita dan melarikan diri dari pernikahan. Mengorbankan pria hebat demi seorang wanita biasa tidaklah sepadan. Sebarkan perintah, kita akan menerobos. Biarkan para budak rendahan itu tetap tinggal. Sudah saatnya bagi mereka untuk mengorbankan hidup mereka demi tuan mereka. Dimengerti, orang-orang di sekitarnya segera menyampaikan perintah. Suku-suku dataran utara akan melakukan kampanye perang sepanjang tahun. Beberapa Master Gu yang kalah akan menjadi budak. Para budak memiliki status yang sangat rendah dan bila perlu, mereka akan diperlakukan sebagai umpan meriam dan ditinggalkan. Segera, Master Gu terbagi menjadi 2 kelompok. Sepasang budak harus tetap tinggal di gundukan tanah dan menggunakan hidup mereka untuk menghalangi musuh. Sementara kelompok lainnya dipimpin oleh Ge Guang untuk menerobos ke barat. Bunuh, bunuh, bunuh. Ge Guang menyerbu melalui garis depan dengan menunggangi serigala bungkuk, menghunus pedangnya dengan kasar dan berani. Lindungi tuan muda. Para Master Gu di belakangnya juga pria-pria jangkung dan kekar, mereka bergerak mendekat di sekitar Ge Guang di atas serigala bungkuk mereka. Wus! Tiba-tiba, bila angin berdaun 3 yang besar terbang ke arah mereka. Tuan, seorang Master Gu yang setia memperingatkan dengan keras dan menjadi yang pertama bereaksi.
Dia tidak memiliki jejak esensi purba yang tersisa, dia langsung menyerbu ke depan di atas serigala bungkuknya dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghalangi bila angin. Tidak ada yang mengejutkan terjadi, dia terpotong menjadi dua oleh bila angin, segera kehilangan nyawanya. Bila angin melemah menjadi berdaun dua tetapi masih bergerak menuju Ge Guang. Ge Guang bereaksi, segera mengangkat pedangnya untuk menghalanginya. Bang! Angin dan pedang bertabrakan, pedang itu hancur berkeping-keping. Ge Guang menyemburkan seteguk besar darah dan jatuh dari punggung serigala bungkuk. Pemimpin suku muda, para Master Gu di belakangnya segera datang untuk melindunginya, tetapi dengan ini, terobosan mereka gagal. Serigala angin yang tak berujung datang dari kedua sisi dan dengan kuat mengepung mereka lagi. Serigala angin diam-diam membuka jalan, Raja Serigala Angin yang muda dan kuat perlahan berjalan melalui jalan setapak dan muncul di hadapan semua orang. Raja Seribu Binatang, tubuhnya sangat besar seperti kuda perang. Bulu hijau tua yang cepat menutupi seluruh tubuhnya dan matanya seperti zamrud. Langkahnya yang bergantian dan langkahnya yang tidak tergesa-gesa secara tak terduga memberikan perasaan yang elegan dan mulia bagi Ge Guang dan kelompoknya. Saat ini, para budak Gu Master yang tetap tinggal di bukit sudah terbunuh. Sejumlah besar serigala angin datang setelah membunuh mereka. Para Gu Master telah menghabiskan esensi purba mereka, kemunculan Raja Serigala Angin membuat mereka merasa gelisah. Seseorang menarik Ge Guang untuk mundur, tetapi Ge Guang mengayunkan lengannya dan berdiri dengan susah payah, dia berteriak, "Apa yang kamu takutkan? Aku tidak memiliki esensi purba, tetapi aku masih memiliki tangan, kaki, dan gigi. Prajurit, jangan biarkan binatang buas ini mencemoohmu. Kami akan menggunakan darah kami untuk membuktikan diri, kami adalah anggota suku Ge yang pemberani." Semua orang gelisah oleh kata-katanya, moral mereka segera meningkat dan keinginan untuk bertarung sampai mati muncul dalam diri mereka. Raja Serigala Angin berjalan santai, ketika tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah timur medan perang. Sekelompok besar serigala berjanggut racun berwarna ungu gelap dengan cepat mendekat. Bab 438, Dermawan Chang San Yin. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Serigala berjanggut, beracun tidak berhenti, mereka menyerang serigala angin. Itu serigala berjanggut beracun. Tak lama kemudian, Master Gu menemukan kawanan serigala berjanggut beracun dan mendongak. Aneh, bukankah serigala berjanggut beracun hanya bergerak di padang rumput beracun, mengapa mereka ada di luar? Beberapa Master Gu merasa bingung. Mungkin ada Master Gu yang mengendalikan mereka. Ge Guang mengepalkan tinjunya, melihat serigala berjanggut beracun yang mendekat, matanya yang menunjukkan keputusasaan mulai bersinar dengan cahaya harapan. "Tuan muda bijak, lihat di sana, ada seseorang." Beberapa napas kemudian, seorang Master Gu menunjuk ke tempat yang jauh. Saat semua orang mengamati dengan saksama, Fang Yuan muncul di hadapan mereka sambil menunggangi serigala bungkuk. "Kita selamat." Semua orang bersorak. Tidak harus, mata Ge Guang menyipit, dia sangat rasional, kurang dari 1000 serigala berjanggut beracun. Kita mungkin tidak aman, itu akan tergantung pada keterampilan perbudakan serigalanya. Dengan pengingat ini, para Master Gu mulai khawatir. Orang ini seharusnya adalah Master Gu jalur perbudakan, tetapi dia tidak memiliki banyak serigala berjanggut beracun. Tidak bagus, serigala berjanggut beracun lebih lemah di bawah sinar matahari. Mereka sedikit lebih rendah dari serigala angin. Oh tidak, Master Gu jalur perbudakan ini bahkan tidak memiliki 1000 raja binatang, dia hanya memiliki beberapa ratus raja binatang, bagaimana dia bisa menghalangi serangan Raja Serigala Angin? Ge Guang tiba-tiba berkata, "Tidak masalah, selama Master Gu ini dapat mengumpulkan serigala berjanggut beracun dan menyerang sekaligus, dia dapat menghancurkan pengepungan dan akan dapat menyelamatkan kita." Ini sangat mengurangi kekhawatiran orang-orang, tetapi ketika mereka merasa berharap, Fang Yuan berkehendak, dan seluruh kawanan serigala berjanggut beracun menyebar seperti menuangkan air ke dalam baskom. Ini. Banyak Master Gu yang terdiam. Sudah berakhir, dia mencari kematian. Beberapa memejamkan mata. Bodoh, menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Beberapa Master Gu menghentakkan kaki mereka dengan marah. Mereka sangat kecewa, mereka mengutuk dan mengumpat. Beberapa bahkan mulai membenci Fang Yuan. Ekspresi Ge Guang memucat, selama ada kesempatan untuk hidup, siapa yang mau mati? Penampilan Fang Yuan memberi mereka harapan, tetapi dia juga menghancurkan harapan mereka sendirian. Raja Serigala Angin melolong,
menyebabkan seluruh kawanan serigala angin menyerang. Tepat saat kedua kawanan itu akan terlibat dalam pertempuran, Fang Yuan melolong keras. Dia manusia, tetapi dia mengeluarkan teriakan serigala. Panggilan ini sunyi, liar, itu seperti api yang ditiup oleh angin di langit malam. Raungan serigala terdengar dari jarak 800 langkah, serigala berjanggut racun dalam jarak ini menjadi heboh setelah mendengarnya, memanggil 2 kali kekuatan tempur asli mereka. Ah, ini adalah gulolongan serigala tingkat 4, ini dapat meningkatkan kekuatan tempur kawanan serigala untuk sementara, ini adalah Gu yang berharga. Orang ini adalah Master Gu tingkat 4. Lolongan Fang Yuan mengejutkan, itu mengubah ekspresi para Master Gu. Banyak pasang mata putus asa memancarkan harapan sekali lagi. Tingkat 3 dan tingkat 4 adalah 2 konsep yang berbeda. Tingkat 3 adalah tetua, tingkat 4 adalah pemimpin. Bahkan Ge Guang hanya tingkat 3 tingkat atas. Setelah mengenali tingkat kultivasi Fang Yuan, tidak ada yang memarahinya lagi. Meskipun Master Gu dataran utara pemberani, mereka tidak sombong, mereka dipenuhi dengan rasa hormat kepada para ahli, dan rendah hati terhadap kekuatan. Serigala berjanggut racun awalnya lebih lemah dari serigala angin, tetapi sekarang kekuatan tempur mereka melonjak, dan mereka dengan cepat mengalahkan serigala angin. Setelah pertempuran singkat, serigala angin mundur, dan sejumlah besar mayat serigala angin tertinggal di medan perang. Lebih dari selusin serigala angin dikorbankan demi kehidupan seekor serigala berjanggut racun. Keterampilan perbudakan serigala tingkat apa ini? Prestasi yang luar biasa seperti itu membuat para Master Gu terbelalak hingga mata mereka terbelalak. Tidak terbayangkan, ini adalah pencapaian seorang Master Perbudakan, siapakah orang ini? Banyak orang memandang Fang Yuan seperti dia adalah monster. Saya belum pernah mendengar ahli tersembunyi seperti itu tinggal di daerah ini. Geng itu bersemangat dan terkejut. Kekuatan Fang Yuan menyebabkan perhatian kawanan serigala angin tertuju pada serigala berjanggut racun. Mereka hanya mengepung para Master Gu suku Ge tanpa menyerang. Hal ini memungkinkan orang-orang ini untuk beristirahat sejenak dalam keadaan seperti itu. Raja Serigala Angin ada di sini, kata Ge Guang, saat semua orang menjadi gugup lagi. Raja Serigala Angin memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, ia melolong dan mengumpulkan para elit kawanannya. Segera, dengan Raja Serigala Angin sebagai mata panah, para elit ini bergerak seperti anak panah, menyerbu ke dalam formasi, langsung ke tengah, dan menyerang Fang Yuan. Para Master Gu jalur perbudakan paling takut dengan taktik, memenggal kepala pemimpin. Raja Serigala Angin ini adalah Raja Seribu Binatang, karena ia memimpin kelompok elit dalam menyerang, mereka tidak dapat dihentikan. Sementara itu, Fang Yuan hanya memiliki beberapa ratus Raja Serigala berjanggut racun tingkat Raja Binatang. Namun, Fang Yuan sangat gembira alih-alih takut, saat ia tersenyum tipis, ia tidak dapat menahannya. Kecerdasan Raja Serigala Angin lebih tinggi daripada serigala lainnya, tetapi ia tetaplah binatang buas, tidak dapat dibandingkan dengan manusia. Melawan kawanan serigala lainnya, Fang Yuan perlu menyerang dirinya sendiri, tetapi ketika melawan Raja Serigala Angin, Fang Yuan dapat menciptakan formasi ini untuk menarik Raja Serigala Angin agar menyerangnya. Wus! Raja Serigala Angin yang sedang berlari membuka mulutnya dan menembakkan 3 bilah angin besar. Bila-bila angin itu terbang ke depan dan mengiris kawanan serigala, menciptakan jalur saat ia menargetkan Fang Yuan. Hati-hati, seorang Master Gu di gundukan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, karena yang lainnya sangat gugup. Fang Yuan tidak bergerak, ia menunggu bila-bila angin mendekatinya sebelum memanipulasi serigala bungkuk itu untuk menghindar, dengan mudah dan sempit menghindarinya, saat bila-bila angin hijau biru itu lewat tepat di sampingnya. Ahli. Sikap tenang dan kalem Fang Yuan membuat para Master Gu memikirkan kata ini. Fang Yuan berkehendak dan beberapa Raja Serigala berjanggut racun sudah siap, menyerang ke depan dan membentuk formasi, menghalangi Raja Serigala Angin. Kecepatan Raja Serigala Angin sangat cepat, dan memiliki serangan yang kuat dengan pertahanan yang kokoh, lebih kuat dari semua Raja Serigala berjanggut racun. Namun, ia tidak dapat menembus penghalang ini. Kontrol Fang Yuan yang tepat memungkinkannya untuk mengalahkan musuh yang lebih kuat, menahan Raja Serigala Angin yang hanya bisa melolong dengan marah dan tak berdaya. Hebat, Raja Serigala Angin yang agung sedang dipermainkan oleh pria ini. Keterampilan perbudakan orang ini setara dengan Jiang Baoya, Yang Poying, dan Ma Xun. Dataran Utara sekarang memiliki ahli perbudakan kelas 1 yang baru.
Jika kawanan serigalanya lebih kuat beberapa kali lipat, ia dapat menghadapi suku kecil menengah sendirian. Siapa orang ini? Ia tampak agak tua. Ge Guanglinglung melihat Fang Yuan berhadapan dengan Raja Serigala Angin. Merasakan kekaguman yang besar di dalam hatinya. Semua orang menggelengkan kepala, menebak-nebak di antara mereka sendiri. Ini memberi Fang Yuan aura misteri. Sudah waktunya, Fang Yuan bergumam. Dia memegang kendali penuh atas pertempuran itu, melihat bahwa Raja Serigala Angin hendak melarikan diri, dia tahu bahwa niat bertarungnya telah hilang. Gu perbudakan serigala tingkat 3, maju. Fang Yuan berkehendak, dan satu-satunya gu perbudakan serigala tingkat 3 miliknya terbang keluar dan berubah menjadi asap tipis, menelan Raja Serigala Angin itu. Raja Serigala Angin melolong saat melawan, bertahan karena tidak tunduk pada otoritas Fang Yuan. Mata Fang Yuan bersinar terang, dia memiliki jiwa 100 orang, dia tidak takut dengan persaingan antar jiwa seperti itu. Seperti yang diharapkan, setelah beberapa saat, Raja Serigala Angin tidak dapat melawan lagi dan tunduk pada Fang Yuan. Jiwa orang ini sangat kuat, kemungkinan besar dia memiliki jiwa 100 orang. Seru seseorang, dengan keterampilan seperti itu dalam perbudakan, tidak mengherankan jika dia memiliki 100 jiwa manusia. Seseorang menegur, seperti Jiang Baoya, Yang Poying, dan Ma Zun, mereka semua memiliki 1000 jiwa manusia. Setelah berhasil menanam gu perbudakan serigala, Fang Yuan memperoleh 1000 Raja Serigala pertamanya. Raja Serigala Angin melolong, dan kawanan serigala menghentikan gerakannya, medan perang yang bising menjadi sunyi. 1000 serigala angin yang tersisa mematuhi Raja Serigala Angin dan bergabung dengan Fang Yuan. Dengan cara ini, ukuran kawanan serigala Fang Yuan berlipat ganda, mencapai 2400 serigala. Aku beruntung kali ini, jika bukan karena para Master Gu ini yang menahan serigala, aku harus membayar harga yang lebih besar untuk menaklukkan Raja Serigala Angin ini. Fang Yuan menunggangi serigala bungkuk saat dia perlahan-lahan bergerak menuju gundukan tanah. Ge Guang dan Geng menahan napas, orang ini akan menentukan hidup dan mati mereka. Saat Fang Yuan semakin dekat, Ge Guang berdiri di antara kerumunan dan meletakkan tangan kanannya di dadanya, membungkuk dalam-dalam pada Fang Yuan, sambil berteriak, "Ahli yang terhormat, kekuatanmu membuatku sangat kagum dan hormat. Sekarang, hidup kami ada di tanganmu. Hidup atau mati, kami akan mendengarkan perintahmu, kami tidak akan mengeluh." "Hehehe, prajurit muda, aku melihat pertarunganmu tadi. Kau sama beraninya seperti kuda jantan, itu mengingatkanku pada diriku di masa lalu." Fang Yuan duduk di punggung serigala, tertawa sambil menatap orang-orang dengan hangat, "Kalian adalah kelompok manusia pertama yang kulihat sejak aku meninggalkan padang rumput beracun. Aku sangat senang bisa kembali ke tanah ini, yakinlah aku, Chang Sanyin, bukanlah orang yang kejam dan jahat." Mendengar kata-kata Fang Yuan, para Master Gu tertawa sambil bersantai. Mereka hanya memiliki sedikit esensi purba yang tersisa sekarang. Jika Fang Yuan ingin membunuh mereka, mereka tidak punya cara untuk membalas. Terkadang, manusia lebih berbahaya daripada serigala. Jika mereka bertemu dengan Master Gu yang jahat, hasil mereka akan lebih tragis. Saat ini, semua orang merasa senang, mereka mengira telah bertemu dengan seorang ahli yang saleh. "Dermawan Chang Sanyin, saya adalah pemimpin suku muda suku Ge, Anda telah menyelamatkan hidup saya, izinkan saya untuk membayar utang ini. Izinkan saya mengundang Anda ke tenda kami sebagai tamu, saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat masa tinggal Anda menyenangkan." Ge Guang mengundang dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, rasa terima kasih adalah bagian dari alasannya, tetapi dia juga melihat kekuatan Fang Yuan. Kesempatan untuk menjadi akrab dengan seorang ahli tidak hanya baik untuknya, tetapi juga menguntungkan seluruh suku Ge. Fang Yuan berpikir sejenak, "Baiklah, saya telah menghabiskan batu purba saya, dan saya juga perlu mengisi kembali cacing gu saya perlu beristirahat dan mengatur ulang." Dia dengan halus mengungkapkan kebutuhan dan permintaannya, itu adalah petunjuk untuk Ge Guang. Tanpa mengecewakannya, mata pemimpin muda klan ini berbinar ketika dia menghafal kata-kata ini dalam hati, sambil tertawa terbahak-bahak, "Dermawan Chang Sanyin, terima kasih atas penerimaan Anda, kalau begitu biarlah saya yang memimpin jalan." Bab 439, Perkemahan Suku Ge. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Fang Yuan mengikuti Ge Guang dan yang lainnya ke arah barat. Mereka memiliki serigala bungkuk, kecepatannya tidak lambat.
Sepanjang jalan, suasana kelompok itu menggembirakan. Di satu sisi, Fang Yuan sengaja mendekati mereka, dia punya motifnya sendiri. Di sisi lain, Ge Guang berusaha sebaik mungkin untuk menjalin hubungan dengan ahli ini, dia sangat menghormatinya di dalam hatinya. Penduduk asli dataran utara pemberani dan garang, tetapi mereka juga terus terang dan jujur. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, mereka akan memandang rendah Anda, mereka sulit diajak bicara. Tetapi jika Anda memiliki tinju yang kuat dan tangguh, mereka akan menghormati Anda. Dan ketika kepribadian Anda cocok dengan mereka, antusiasme mereka akan membuat Anda mengerti apa itu, menyesali pertemuan yang terlambat. Hanya dalam 2 hari, Fang Yuan menjadi sangat dekat dengan Ge Guang. Fang Yuan bermaksud menggunakan batu loncatan yang disebut suku Ge ini untuk bergabung dengan dataran utara. Bagaimanapun, Chang San Yin telah menghilang selama 20 tahun, sekarang setelah dia kembali, sulit bagi orang untuk menerima kenyataan itu. Pada saat yang sama, dia hanya memiliki sedikit batu purba yang tersisa, dan dia tidak memiliki gu pertahanan, dia membutuhkan transaksi untuk mendapatkannya. Pada mayat Chang San Yin, Fang Yuan tidak menemukan gu pertahanan, kemungkinan besar itu hancur selama pertempuran dengan Hatu Gu. Dan Ge Guang juga sangat berterima kasih, hormat, dan ingin tahu tentang Fang Yuan. Bersyukur karena Fang Yuan menyelamatkan hidupnya. Hormat karena keterampilan perbudakan serigala Fang Yuan adalah yang terbaik. Dengan sedikit bimbingan, hambatan Ge Guang dengan mudah dipecahkan, itu benar-benar sikap seorang senior yang terbaik, watak seorang ahli. Rasa ingin tahu itu karena Fang Yuan berbicara tentang masa lalu, dia sering menggunakan nada kenangan dan tatapan tua dan bijak, dia jelas seorang ahli dengan cerita yang mendalam. Ge Guang memiliki keinginan untuk mengetahui lebih banyak, tetapi dia tidak berani bertanya berlebihan. 5 hari kemudian, geng itu kembali ke markas perkemahan suku Ge. Perkemahan itu sangat luas, ada tembok tebal kokoh di batas luar perkemahan, tingginya sekitar 6 meter, berwarna hijau karena tanaman merambat tumbuh dan saling terkait di atasnya. Sejumlah besar daun menutupi tandan demi tandan buah seperti anggur. Ini jelas bukan buah, tetapi gue kebingungan pikiran jalur kayu. Ketika binatang buas menyerang, buah-buahan seperti anggur ini akan meledak dan sarinya akan memercik ke binatang buas, menyebabkan mereka menjadi bingung, dan tubuh mereka akan gemetar saat mereka kehilangan keseimbangan, tidak dapat melanjutkan pertempuran. Setelah tembok besar, ada menara pengawas yang tinggi. 3 Master Gu ditempatkan di atas setiap menara, 1 Gu Master defensif dan 2 Gu Master investigasi bergantian berjaga. Ketika gerbang kam dibuka, banyak Master Gu keluar untuk menyambut mereka kembali. Pemimpin suku muda kembali, pemimpin suku muda kembali. Pemimpin suku muda baru pergi beberapa hari, mereka sudah kembali. Kudengar mereka bertemu dengan kawanan serigala angin, dan hampir kehilangan nyawa, untungnya seorang ahli jalur perbudakan membantu mereka. Pria parubaya itu, semua serigala ini mengikutinya, dia luar biasa. Tapi aku bertanya-tanya dia ahli dari suku mana di dataran utara. Sebelum Fang Yuan dan yang lainnya mencapai kam, mereka telah bertemu dengan para Master Gu investigasi yang berpatroli di kam. Jadi, kam telah menerima berita mereka bahkan sebelum gerombolan itu tiba. Ketika informasi menyebar, banyak orang menunjuk jari ke arah Fang Yuan, sangat penasaran. Beberapa anak melompat dan berteriak, mengikuti di belakang gerombolan itu dengan penuh semangat. Fang Yuan duduk di punggung serigala bungkuk, menatap Ge Guang melambaikan tangannya ke arah para anggota suku. Setiap kali dia melambaikan tangannya, akan ada sorak-sorai keras dari kerumunan. Itu menunjukkan posisi penting pemuda ini di suku tersebut. Dari percakapan mereka sepanjang jalan, Fang Yuan sudah memahami Ge Guang sepenuhnya. Dia adalah saudara laki-laki Ge Yao, penduduk asli dataran utara yang khas, terus terang dan memiliki rasa persaudaraan yang kuat, dia menempatkan kemuliaan di atas hidupnya. Dia memiliki kebijaksanaan dan kekuatan, dan memiliki pola pikir patriarki dataran utara tradisional yang tertanam dalam dirinya. Dia sangat marah dan jijik pada saudara perempuannya karena melarikan diri dari pernikahan. Namun emosi negatifnya tidak berarti bahwa hubungan saudara kandung mereka menjadi dingin. Bahkan, jika dia tahu bahwa Fang Yuan adalah pembunuh saudara perempuannya, bahkan tanpa esensi purba, dia akan menggunakan gigi dan anggota tubuhnya untuk mencoba dan membalas dendam pada Fang Yuan. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia pernah tinggal di dataran utara, sehingga dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat mereka.
Di sepanjang jalan utama, gerombolan itu bergerak menuju pusat perkemahan. Di sekeliling mereka ada tenda-tenda, menyerupai tenda-tenda Mongolia di bumi. Ini adalah tempat tinggal manusia. Banyak orang mendengar keributan itu dan mengangkat penutup jendela mereka, karena ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat kawanan serigala di belakang Fang Yuan. Ketika melihat pemimpin suku muda itu, mereka menggunakan tangan kanan untuk menutupi dada mereka saat memberi hormat kepada Ge Guang, berteriak keras untuk menyambutnya. Di perbatasan selatan, manusia harus berlutut ketika bertemu dengan Master Gu. Namun di dataran utara, para prajurit pria hanya berlutut di hadapan surga, leluhur mereka, dan tetua keluarga. Biasanya, mereka tidak berlutut bahkan kepada pemimpin suku atau tetua suku. Para manusia ini mengenakan jubah bulu. Beberapa wanita dengan latar belakang keluarga yang lebih baik akan memiliki beberapa aksesoris, sementara para pria akan memiliki benang emas atau ungu di baju mereka. Mereka yang miskin akan mengenakan pakaian compang camping, dengan lubang-lubang yang ditutupi oleh kain tambahan. Namun ini jauh lebih baik daripada budak. Sepanjang jalan, orang-orang yang dilihat Fang Yuan yang sedang berlutut semuanya adalah budak. Para budak ini hampir tidak mengenakan pakaian apapun, mereka kurus dan pucat. Di dataran utara, para budak ini memiliki status yang sangat rendah, dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Di hati penduduk asli dataran utara, memelihara budak sama saja dengan memelihara sapi atau domba. Perdagangan budak adalah bisnis yang paling berkembang di dataran utara. Di dataran utara, para manusia hidup di tenda-tenda. Tenda-tenda tersebar di lingkar luar kamp, sementara area dalam adalah area pemukiman bagi para Master Gu. Jika kelompok binatang buas menyerang kamp, moralah yang akan menjadi yang pertama mati. Setelah Fang Yuan dan yang lainnya melewati area tenda, mereka mencapai wilayah Master Gu. Para Master Gu di padang. Rumput tidak tinggal di tenda, tetapi tinggal di rumah Gu. Rumah Gu adalah rumah yang terbuat dari Gu. Rumah Gu sederhana dibuat menggunakan satu Gu. Rumah Gu yang kompleks dibuat dari kombinasi banyak Gu. Di perbatasan selatan, karavan berukuran besar yang melakukan perjalanan melintasi gunung dan hutan memiliki rumah Gu seperti itu. Saat itu di Gunung King Mao, klan Jia membawa rumah Gu yang dibuat menggunakan jalur kayu cacing Gu, Gua Bintang 3. Tingginya 18 meter, pohon yang sangat tinggi. Akarnya tebal dan kuat, terjalin seperti ular melingkar, sebagian kecil terlihat di tanah, sementara sisanya terkubur dalam di bawah tanah. Batang pohon memiliki 3 lapisan, dan di permukaannya, ada jendela. Kekuatan pertahanan berada pada level lain dibandingkan dengan tenda biasa. Saat digunakan, Master Gu pendukung akan menanam benih, dan menyuntikkan esensi purba mereka agar tumbuh. Saat mereka ingin menyimpannya, pohon itu akan berubah kembali menjadi benih. Namun di dataran utara, rumah Gu biasa bukanlah pohon besar seperti Gua Bintang 3. Pohon setinggi itu akan menjadi sasaran empuk petir saat hujan deras. Jadi, rumah Gu pertama yang dilihat Fang Yuan adalah Gu kadal rumah yang paling umum. Ini adalah Gu tingkat 2, penampilan luarnya seperti kadal dengan banyak warna. Warna yang paling sering terlihat adalah hijau tua, biru langit, dan putih susu. Ukurannya sangat besar, seperti bus-bus di bumi. Kadal itu memiliki 2 mata yang berfungsi sebagai jendela. Kedua sisi tubuhnya juga memiliki jendela. Kadal itu tergeletak di tanah, membuka mulutnya untuk memperlihatkan sebuah pintu. Setelah membuka pintu dan masuk, orang akan melihat lorong panjang. Di kiri dan kanan, ada 2 baris kamar. Di ujung lorong, itu adalah toilet, area sementara untuk menyimpan limbah tubuh. Ketika suku itu pindah, kadal itu akan bangun dan bergerak dengan keempat anggota tubuhnya yang kuat. Ketika ada terlalu banyak limbah di toilet, kadal-kadal ini akan buang air besar, mengangkat ekor mereka untuk memperlihatkan anus mereka, mengeluarkan semua limbah yang mereka miliki. Sebuah keluarga yang tinggal di dalam rumah Gu perlu memiliki setidaknya 1 Gu Master. Lingkungan hidup seperti itu lebih tinggi dari area tenda. Di pintu rumah Gu, seringkali ada kuda perut besar berdiri di sana, karena tali mereka akan diikatkan ke gigi kadal yang besar. Sejumlah kecil keluarga bahkan memiliki serigala bungkuk. Fang Yuan dan gengnya melewati rumah-rumah Gu kadal ini dan melihat rumah-rumah Gu hutan jamur. Rumah-rumah Gu ini dibentuk dengan menanam sejumlah besar Gu ruang jamur. Setiap rumah adalah jamur besar, dengan bagian atas bundar berwarna abu-abu yang dapat mengalirkan air hujan, tidak menarik petir dari badai dan sangat stabil saat angin kencang bertiup.
Jamur memiliki batang yang kuat dan melingkar, bagian dalamnya adalah dinding putih dengan jendela di atasnya. Beberapa guruang jamur terbentuk bersama untuk menciptakan lingkungan hidup yang unik. Dengan puluhan guruang jamur, area tersebut berubah menjadi hutan jamur kecil. Mereka yang tinggal di hutan jamur adalah tetua suku atau Master Gu yang kaya. Mendengar gerakan dari Fang Yuan dan kawanannya, jendela rumah jamur ini terbuka, memperlihatkan beberapa wanita dan anak-anak. Beberapa anak yang lincah berlari keluar untuk menyentuh bulu serigala angin atau serigala berjanggut racun, mereka lebih berani daripada anak-anak keluarga Fana. Dermawan Chang Sanyin, di depan adalah tenda raja suku Ge kita. Kata Ge Guang, geng itu datang ke tengah perkemahan, dan ada lebih dari 100 guruang jamur di sini. Seorang lelaki tua, dengan penampilan yang ramah, memimpin sekelompok Master Gu untuk menyambut mereka. Fang Yuan menebak bahwa dia adalah pemimpin suku Ge, dan untuk menunjukkan kesopanannya, dia turun dari punuk serigala. Pemimpin suku tua datang ke hadapan Fang Yuan, meletakkan tangan kanannya di jantungnya saat dia membungkuk dalam-dalam. Pakar yang terhormat, Anda menyelamatkan anakku, Anda menyelamatkan masa depan suku Ge kami. Silakan masuk, kami telah menyiapkan kumis berkualitas tinggi 1, dan daging sapi dan domba juga sedang dipanggang sekarang. Saya akan mengatur orang-orang untuk memberi makan kawanan serigala Anda. Baiklah, Fang Yuan mengangguk, mengikuti pemimpin suku Ge ke hutan jamur terbesar ini. Di hutan jamur, orang-orang duduk sesuai dengan status di ruang jamur terbesar Gu. Kumis harum ditempatkan di kantong air kulit, disajikan di hadapan orang-orang oleh gadis-gadis muda yang cantik. Sejumlah besar makanan lezat diletakkan di atas meja. Tak lama kemudian, seseorang meletakkan daging domba panggang dan daging sapi di tengah ruangan. Pemimpin suku Ge tua bekerja sendiri, ia pergi ke tengah ruangan dan menggunakan belati untuk memotong mata sapi dan domba, juga daging punggung dan dada mereka, sebelum meletakkannya di atas piring emas dan membawanya ke Fang Yuan dengan kedua tangan. Tolong, dermawan. Pemimpin suku Ge tua mengangkat cangkir anggurnya dan berdiri di hadapan Fang Yuan sambil bersulang. Penduduk asli dataran utara sangat menghormati orang-orang terhormat, dan sangat ramah tamah. Di dataran utara, jika tuan rumah bersulang untuk tamu, dan tamu tersebut meminum semuanya, maka itu adalah rasa hormat kepada tuan rumah. Demikian pula, jika mereka tidak meminumnya, itu berarti mereka tidak menghormati tuan rumah, atau meremehkannya. Ketika Fang Yuan menghabiskan seluruh semangkuk kumis, ruangan itu bersorak karena suasananya menjadi lebih hidup. Setelah pemimpin suku Ge bersulang, Ge Guang mengikutinya, dan Fang Yuan meminum semuanya sekaligus. Setelah itu, para tetua suku mulai bersulang untuknya, dan Fang Yuan meminum semuanya, sikapnya yang agung memenangkan hati semua orang. Setelah bersulang berakhir, suasana di ruangan itu benar-benar memanas. Dermawan Chang Sanyin, nama Anda sangat familiar, apakah Anda anggota suku Chang? Di suku Chang, saya punya beberapa teman. Putri kedua saya menikah dengan suku Chang. Kami bahkan mungkin saudara. Pemimpin suku Ge tua meletakkan cangkirnya saat wajahnya yang sedikit merah memiliki mata yang bersinar cerah. Pemimpin suku Ge, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Saya seorang anggota suku dari faksi Yuan Feng suku Chang, keturunan generasi San yang merupakan anak tunggal di keluarga saya. Ayah saya adalah Chang Sengdun, dan ibu saya adalah Chang Cui. Fang Yuan menghela napas, menjawab dengan ekspresi serius. Mata pemimpin suku Ge tua terbelalak saat dia menatap Fang Yuan dengan kaget. Kamu benar-benar prajurit Chang Sanyin. Bab 440, Interval Angin dan Salju 10 tahun. Penerjemah, Cibi General Editor, Cibi General. Pemimpin suku Ge merasa ragu ketika mendengar nama Chang Sanyin dalam laporan bawahannya. Sekarang, ketika menerima konfirmasi dari Fang Yuan, dia sangat terharu. Semua tetua yang hadir di sana juga berteriak kaget. Chang Sanyin, Ge Guang duduk di samping dan berkata dengan ragu. Kamu masih muda, tidak tahu itu normal. Pemimpin suku Ge menghela napas dan memberi instruksi. Nak, bersulanglah untuk Chang Sanyin. Dia bukan hanya dermawanmu, tetapi yang lebih penting, dia adalah pahlawan dataran utara kita. Petik 2. Pemimpin suku tua. Fang Yuan tersenyum getir dan meletakkan cangkir anggurnya. Aku hanyalah gelandangan yang hancur, bukan pahlawan. Mungkin itu adalah berkah dari surga umur panjang, aku beruntung bisa lolos dari ambang kematian. Namun,
Aku telah tertidur selama 20 tahun dan ketika aku bangun, semuanya tampak telah berubah. Aku adalah anak yang tidak berbakti dan tidak punya muka untuk kembali ke sukuku. Air mata menetes di mata Fang Yuan saat dia mengatakan ini. Para tetua menghela napas. Pemimpin suku Ge segera menghibur, dermawan Chang San Yin, apa yang kau katakan? Jika kau bukan pahlawan dataran utara kita, siapa lagi? Kelompok bandit Hatugu sangat biadab dan siapa yang tahu berapa banyak suku yang dijarah oleh mereka, yang lebih lemah bahkan dimusnahkan dan bahkan ternak pun tidak luput. Dengan membunuh mereka, Anda telah menyingkirkan ancaman besar di dataran utara kami. Ibu Anda terluka oleh seorang penjahat, itu bukan karena Anda tidak berbakti. Sebaliknya, moral dan perilaku baik Anda tersebar luas dan diketahui oleh kami semua. Kepulangan Anda adalah keberuntungan bagi jalan lurus dataran utara kami. Pemimpin suku yang terhormat benar. Jadi, Tuan sebenarnya adalah Chang San Yin, sungguh suatu kehormatan bagi kami karena dapat melihat sang pahlawan. Benar sekali, kembalinya pahlawan Chang San Yin adalah peristiwa besar yang membawa keberuntungan bagi jalan lurus kami. Para tetua memuji berulang kali. Mata Ge Guang berbinar, dia baru tahu sekarang bahwa Fang Yuan sebenarnya memiliki asal-usul yang begitu hebat dan begitu banyak kisah. Ini meningkatkan rasa hormatnya terhadap Fang Yuan. Biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu. Semua orang, pertemuan kita adalah takdir, mari kita minum untuk itu. Fang Yuan tidak ingin membicarakan ini, dia memahami masa lalu Chang San Yin, tetapi lebih baik jika dia menghindari topik itu. Dia menunjukkan ekspresi tertekan dan muram. Semua orang memperhatikan ekspresinya dan tidak menyebutkan topik itu lagi, hanya berbicara tentang peristiwa yang menggembirakan. Setelah memastikan identitas Chang San Yin, Fang Yuan menerima banyak perlakuan penuh semangat. Perjamuan berlangsung dari sore hingga larut malam, para tetua itu berbaring setelah minum terlalu banyak. Jika bukan karena Fang Yuan yang berpura-pura mabuk, dia tidak akan bisa pergi. Keesokan harinya, pemimpin suku Ge mengundang Fang Yuan ke perjamuan lagi. Dermawan Chang San Yin, ini adalah hadiah kecil sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa anakku. Silakan ambil. Sebelum perjamuan dimulai, pemimpin suku tua itu memberikan sejuta batu purba kepada Fang Yuan. Fang Yuan agak terkejut karena dia tidak menyangka akan mendapatkan hadiah sebesar itu. Suku Ge hanyalah suku berskala kecil menengah yang tidak dalam situasi keuangan yang baik. Itu dapat dilihat dari posisi perkemahan mereka dan pakaian orang-orangnya. Saat ini, Fang Yuan dalam kemiskinan, batu purba dataran utara ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalahnya saat ini. Dia menerima hadiah itu, pemimpin suku Ge, saya tidak menyelamatkan Ge Guang demi uang. Namun, sejujurnya, saya saat ini kehabisan batu purba. Saya tidak akan bersikap sopan saat itu. Saya pasti akan membalas kebaikan suku Ge di masa depan. Mendengar kalimat terakhir Fang Yuan, pemimpin suku Ge Guang dan sekelompok tetua semuanya tersenyum. Bisa berteman dan terhubung dengan ahli heroik seperti Chang San Yin adalah hal yang diimpikan oleh suku berskala kecil menengah seperti mereka. Perjamuan berlanjut dan suasananya jauh lebih ramai daripada kemarin. Kemarin baru pertemuan pertama, dan hari ini, kedua belah pihak sudah saling mengenal. Fang Yuan mengangkat cangkirnya dan melamar semua tetua, dia mengingat semua nama mereka dengan jelas. Ini membuat semua tetua merasa terharu, membuat mereka merasa lebih dekat dengan Chang San Yin. Selama perjamuan, beberapa orang pasti penasaran dengan pengalaman Fang Yuan. Fang Yuan sudah menyiapkan cerita yang bagus dan menceritakannya kepada semua orang. Itu adalah hal yang sama yang dia ceritakan untuk menipu Ge Guang, tetapi dibandingkan dengan menipu seorang gadis muda, dia berbicara lebih hati-hati kali ini. Dia menceritakan kejadiannya dan mengatakan kultivasinya telah turun dari tahap puncak peringkat 4 ke tahap awal karena cedera. Kata-katanya tidak memiliki cacat, membuat semua orang terkesiap, mendesah, dan merasa lebih hormat kepadanya. Dan Fang Yuan terus mendesah, tidak peduli sedikit pun tentang prestasi masa lalunya, tatapannya menunjukkan perubahan waktu dan nadanya melankolis. Orang-orang suku Ge menyadari bahwa pahlawan legendaris itu juga memiliki sisi yang menyakitkan, melihat orang yang begitu tulus, mereka berduka dan bersimpati padanya, merasa lebih dekat dengan Fang Yuan. Pada hari ketiga, suku Ge masih melanjutkan perjamuan dengan sangat meriah. Kali ini, seorang tetua aneh muncul di perjamuan itu. Dia bertanggung jawab atas intelijen suku Ge,
dan tepat ketika Fang Yuan telah mencapai kamp, dia telah menerima perintah untuk memimpin kelompok untuk mencari Ge Yao. Ini semua salahku. Aku punya gadis yang licik, aku telah terlalu memanjakannya, dia benar-benar melarikan diri dari pernikahannya. Pemimpin suku Ge menghela nafas. Benar, kakak besar Chang San Yin, kau kembali dari padang rumput beracun. Apakah kau melihat adik perempuanku dalam perjalananmu? Tanya Ge Guang. Fang Yuan menjawab dengan tenang tanpa ragu, ekspresinya sangat alami, maaf, aku hanya ditemani serigala dalam perjalananku. Kalian adalah manusia pertama yang kulihat, jadi aku merasa lebih dekat denganmu. Ge Guang juga bertanya dengan santai dan tidak memiliki ekspektasi apapun. Selain itu, padang rumput beracun itu sangat luas. Fang Yuan tidak bertemu Ge Yao juga merupakan hal yang biasa. Jika mereka bertemu satu sama lain, itu akan menjadi hal yang langka. Adik perempuan yang tidak berperasaan ini, aku benar-benar tidak tahu kemana dia melarikan diri tanpa meninggalkan pesan apapun. Ini menjadi merepotkan, putra ketiga pemimpin suku Men Duo, adalah orang yang ingin menikahinya. Sekarang, adik perempuan itu telah melarikan diri dari pernikahan, dan karena dia gagal mendapatkannya, Men Duo mungkin akan melampiaskannya pada suku Ge. Ge Guang menghela napas dengan cemberut di wajahnya. Para tetua lainnya juga tampak muram. Tekanan suku Men terhadap mereka telah meningkat akhir-akhir ini. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa Chang San Yin yang telah mereka hibur dengan antusias selama 3 hari telah membunuh Ge Yao. Pohon mati saat dipindahkan, manusia hidup saat mereka pindah. Saudara-saudara suku Ge, mengapa kalian enggan meninggalkan tempat ini? Hanya tersisa 1 tahun lagi hingga badai salju besar. Kalian dapat bermigrasi ke utara, berpartisipasi dalam pertemuan para pahlawan dan mengandalkan suku Huang Jin. Dengan ini, kalian dapat bersembunyi di tanah yang diberkati Wang Ting saat badai salju besar datang. Fang Yuan membujuk. Dunia Master Gu adalah dunia dengan lingkungan yang kejam dan tidak mudah untuk bertahan hidup. Di perbatasan selatan, manusia membuat desa-desa berbenteng yang dapat bertahan melawan gelombang pasang binatang buas, tetapi dataran utara tidak memiliki gunung dan suku-suku harus menderita badai angin dan salju. Setiap 10 tahun di dataran utara, akan ada badai salju besar yang melanda seluruh dataran utara. Badai itu akan berlangsung selama berbulan-bulan, langit akan mendung dan salju akan berjatuhan di mana-mana. Angin dingin akan bertiup kencang seperti bilah pedang dan salju putih akan menutupi dunia. Seluruh dataran yang luas akan membeku menjadi dunia es dan salju. Setiap kali badai salju terjadi, akan terjadi banyak kematian. Serigala, rubah, elang, tumbuhan, dan manusia, tidak ada yang bisa lolos. Terutama selama badai salju, sejumlah besar cacing liar yang kuat akan muncul. Seringkali, setelah badai salju, suku-suku berskala besar di dataran utara akan menyusut menjadi berskala menengah dan berskala menengah akan menyusut menjadi berskala kecil karena banyaknya korban. Pemimpin suku Ge menghela napas panjang, Saudara San Yin, saya sudah tua dan tidak lagi memiliki ambisi seperti saat saya masih muda. Jika kita berlindung pada klan Huang Jin, suku Ge kita akan terseret ke pusaran konflik. Jika kita berhasil, itu bagus, tetapi konsekuensi kegagalan terlalu berat. Klan Ge kita telah membuat kemajuan dengan susah payah, kita tidak akan mampu menanggung kekalahan. Perjuangan di istana kekaisaran bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh klan kecil seperti kita. Sebenarnya, lingkungan ini tidak buruk, tanahnya subur dan ada sumber daya yang melimpah. Bahkan ada lembah Hongyan di dekatnya tempat api bawah tanah menyala. Selama badai salju, suku kita dapat bergerak di dalam lembah dan selamat dari bencana ini. Namun, lembah Hongyan dikendalikan dengan kuat oleh penguasa tempat ini, suku Men. Suku Ge harus berdamai dengan suku Men untuk memasuki lembah Hongyan. Lamaran pernikahan Men Duo kepada Ge Yao adalah kesempatan yang sangat bagus. Demi keuntungan seluruh suku, mengorbankan kebahagiaan seorang gadis demi pernikahan adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan bagi pemimpin suku Ge dan Ge Guang. Mengorbankan keuntungan individu demi keseluruhan, ini adalah pemandangan yang paling umum dalam sebuah organisasi. Namun, Ge Yao melarikan diri dari pernikahan itu tanpa diketahui keberadaannya. Suku Men telah menekan mereka untuk menyerahkan Ge Yao, tetapi suku Ge tidak dapat melakukannya. Fang Yuan segera menyadari maksud pemimpin suku Ge dari kata-katanya, mereka ingin mencari perlindungan di suku Men.
Dia sangat memahami hal ini tetapi merasa kasihan dalam hati. Pertemuan para pahlawan adalah tujuan berikutnya. Jika dia dapat membuat suku Ge bermigrasi, dia akan dapat melakukan perjalanan dengan lancar tanpa harus menghadapi banyak bahaya di sepanjang jalan. Setelah menyebutkan badai salju dan suku Men, suasana hati semua orang menjadi suram. Saudara San Yin, apakah kamu benar-benar tidak akan kembali ke suku Chang? Tanya pemimpin suku Ge. Tentu saja aku tidak dapat kembali. Jika aku kembali, bukankah penyamaranku akan mudah terbongkar? Fang Yuan berpikir dalam benaknya sambil berbicara, dalam keadaanku saat ini, aku tidak mampu menghadapi para tetua dan anggota sukuku. Pemimpin suku Ge menganggukkan kepalanya, menyatakan pengertiannya dan merasa simpati. Chang San Yin tidur selama 20 tahun dan setelah bangun, semuanya telah berubah. Ibunya telah meninggal, istrinya telah menikah lagi dengan saudara laki-lakinya. Suku Chang telah menjadi titik lemahnya, itu adalah hal yang wajar baginya untuk tidak mampu menghadapi ini untuk sementara waktu. Dalam perjamuan sebelumnya, Fang Yuan telah menyebutkan bahwa dia ingin pergi ke pertemuan para pahlawan dan juga memulihkan kultivasinya dengan cepat. Saudaraku, jika kau benar-benar ingin berpartisipasi dalam pertemuan para pahlawan, hanya mengandalkan kelompok serigala milikmu saat ini, itu tidak akan cukup untuk perjalananmu. Akan lebih baik bagimu untuk beristirahat selama beberapa hari. Pemimpin klan tua itu mengusulkan. Fang Yuan mengangguk dan tidak keberatan, aku punya ide yang sama. Tetapi dengan cara ini, aku harus terus memaksakan diri pada sukumu. Tentu saja tidak, merupakan kehormatan bagi kami bahwa kau adalah tamu di sini. Pemimpin suku tua itu tertawa terbahak-bahak, menyatakan kesediaannya. Ge Guang juga tersenyum, beberapa hari lagi, beberapa suku di sekitar akan mengadakan pasar bersama. Paman Chang bisa datang melihatnya. Seperti ini, Fang Yuan menginap di suku Ge. Beberapa hari kemudian, suku Ge berangkat dan bergerak menuju barat daya, bertemu dengan beberapa suku lainnya. Sebuah pasar suku yang sangat besar dengan cepat muncul. Fang Yuan menolak undangan Ge Guang dan memasuki pasar yang ramai ini sendirian.